Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Rumput Tetangga, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, sebelum ke ceritanya Mas Nara mau memberitahu ya, bagi kalian yang ingin tahu lebih update lagi tentang channel Nara Story, silahkan bisa gabung di grup WhatsApp-nya. Yang belum gabung dan join, silahkan join. Di situ banyak sekali informasi-informasi tentang channel Nara Story. Ya, siapa tahu juga kalian ingin cerita-cerita tentang kehidupan kalian, bisa banget. Nanti bisa dibikin cerita juga loh oleh tim Mas Nara. Pokoknya di situ kalian akan lebih tahu lah dari yang lainnya kalau sudah join grup situ. Oke, seperti biasa, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. And so, just try keep up with me. Lalu kenapa kamu masih pergi ke rumahnya? Gak tau malu kamu? Mau nyari apa kamu ke rumah Yanti? Suaminya lo masih kerja, kamu malah seenaknya main di sana. Apa kamu gak mikir omongan tetangga? Celoteh Sumi berkacak pinggang. Cuma main doang. Kenapa sih ribet banget? Emang gak boleh? Saud Aris kesal kepada ibunya. Cuma main. Apa kamu bilang? Hah? Yanti itu di rumah itu sendirian loh. Kalau kamu main ke sana, yang ada kalian di rumah berduaan sama Yanti. Kalau terjadi sesuatu gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Kemaksiatan ataupun kejahatan itu terjadi bukan keahlian, tapi karena ada kesempatan, ucap Sumi. Ya emang itu tujuan aku, Bu. Saud Aris sambil mematikan puntung rokoknya. Hah? Punya niatan buruk apa kamu? Jangan malu-maluin ibu, Aris, ucap Sumi dengan nada tinggi. Alah, udahlah Bu, aku mau tidur, ngantuk, Saud Aris. Lalu ia masuk ke dalam rumah menuju ke kamarnya. Kamu ini kerjaannya main, makan, tidur. Kamu itu lelaki, Riz. Apa kamu mau jadi pengangguran terus? Nyari kerja kayak tanya temen kayak apa-apa deh kek. Masih muda kok malas-malasan. Pansan gak ada yang mau sama kamu. Kamu yang aja malas gitu. Gak bakalan ada cewek yang mau diajak hidup susah kalau punya suami pengangguran kayak kamu. Celoteh Sumi yang membuat Aris menghentikan langkahnya di depan pintu. Berisik banget sih, Bu. Mau tidur aja susah banget, Saud Aris yang masih berdiri di depan pintu kamar. Kamu ini udah salah malah ngelawan. Tidur itu malam hari, kalau siang ya kerja. Kamu ini pengangguran terus mau jadi apa? Mau makan apa kamu kalau gini terus? Ibu udah tua, Aris. Harusnya kamu yang ngasih ibu uang, bukan malah minta ke ibu. Ibu capek, Aris. Tenaga ibu udah gak kayak dulu lagi pas masih muda. Ibu capek kalau kerja terus. Mbok ya kamu nih ngerti. Nyari kerja jangan gini terus, melas ibu, Toris, ucap Sumi dengan nada yang mulai melemah. Ia lelah menghadapi anak sulungnya itu. Ya nanti harus cari kerja lah, Bu. Udahlah Bu, aku mau tidur, Saud Aris cuek. Brak. Aris menutup pintu kamarnya dengan sangat kencang. Astagfirullahaladzim. Sabar, gumam Sumi sambil mengelus dadanya. Sumi berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. Menasihati anaknya tadi membuatnya sangat haus. Ia pun membuka lemari pendingin lalu menuangkannya air mineral ke dalam gelas. Mbak Sumi? Mbak di rumah gak? Panggil seseorang dari pintu depan. Kayaknya suaranya Indun ya, batin Sumi yang masih meneguk minumannya itu. Ya bentar, saut Sumi dari dapur. Sumi meletakkan gelas kotornya tadi di wastafel lalu ia berjalan dengan cepat keluar rumah.
Indun, ada apa Indun? Tanya Sumi. Indun tampak melihat ke sekitar sebelum berbicara. Hal itu membuat Sumi keheranan. Ada apa? Tanya Sumi sekali lagi. Aku mau ngomong Mbak, tapi jangan di sini. Di sini aja yuk, ucap Indun lalu ia menggandeng tangan Sumi ke arah peranggok. Oke, di sini peranggok itu ya seperti tempat duduk yang terbuat dari bambu, yang jaraknya lumayan jauh dari rumahnya. Sesampainya di peranggok, mereka berdua duduk bersebelahan. Mau ngomong apa sih Indun? Tanya Sumi penasaran. Indun menghela nafas panjang. Tapi Mbak janji yo, jangan marah dulu toh? Tanya Indun memastikan. Ya tentang apa dulu? Tanya Sumi. Janji apapun yang aku omongin Mbak jangan marah, ucap Indun. Iya janji gak marah, jawab Sumi yang akhirnya mengalah. Aku tadi lihat Aris baru pulang dari rumah Yanti Mbak, ucap Indun pelan. Ia takut jika Sumi marah. Terdengar Sumi yang menghela nafas berat. Iya Indun, kemarin juga aku dikasih tahu Lastri kalau Aris di rumah Yanti. Malah ini ke rumah Yanti lagi. Malu aku Indun, beneran aku malu sama kelakuannya Aris, ucap Sumi sambil menundukkan pandangannya. Lah, apa Aris gak tahu kalau Yanti udah nikah, udah punya anak Mbak? Tanya Indun. Tahu dia, tahu kalau Yanti udah punya anak. Masalahnya tuh yang mau dicari lagi apa loh? Wongnya udah punya keluarga sendiri, masa Arisnya masih ngejar-ngejar terus? Jawab Sumi tak habis pikir dengan kelakuan anaknya. Mungkin masih ada perasaan Mbak, tapi ya Mbak, semua itu gak bakalan terjadi loh. Nek Yanti ini gak memberi silakan. Nah iya gak sih? Ucap Indun. Ya bener, tapi kan Yanti sebelumnya gak kenal sama Aris toh. Ngobrol juga enggak. Kalau ketemu juga lempeng aja itu mukanya Yanti, saut Sumi. Mbak lupa, kan Yanti itu pernah hilang ingatan gara-gara dulu kecelakaan pas mau pindah ke desa ini, ucap Indun mengingatkan Sumi tentang beberapa tahun yang lalu. Oh iya, aku baru ingat Dun. Dulu kan Yanti kecelakaan ya pas masih pengantin baru itu ya, pas di perjalanan mau pindah ke desa ini, saut Sumi yang sudah mengingatnya. Nah itu sebelum Yanti sama Ferry kan dia temenan sama anaknya Bu RT. Siapa ya itu ya namanya? Nada apa siapa sih ya? Ucap Indun bercerita. Nada anaknya Purita, kan Bu RT-nya sini, saut Sumi. Nah, iya itu Nada. Dulu kan pas masih SMA itu sering main kesini. Aku juga pernah lihat Aris sama Yanti terus. Nada Diva itu main bareng. Tapi kayaknya semenjak Nada sakit-sakitan terus dia bawa ke kota buat nyembuhin penyakitnya, mereka kan jadi gak pernah kesini lagi. Ditambah Yanti pernah hilang ingatan dan mungkin Ferry sama orang tuanya sepakat gak ngasih tahu dulunya gimana sebelum mereka pindah ke sini. Lah katanya kan dulu Yanti pernah hampir depresi gara-gara ditinggal sahabatnya itu si Nada. Di sekolahnya juga Yanti dibully terus sama gengnya Indah. Pas ada Nada masih mending, Yanti ada yang ngelindungi. Lah tapi semenjak Nada pindah, Yanti jadi bahan bulian terus tiap hari. Kasihan aku lihatnya kalau ingat masa lalunya, ucap Indun bercerita panjang lebar. Sumi sampai menganga tak percaya mendengarnya. Kok kamu bisa tahu semua sih Indun? Apa jangan-jangan kamu juga yang pernah ngebully Yanti ya? Tanya Sumi. Loh, gimana toh Mbak Sumi ini? Lah kan anak saya seumuran sama Yanti. Dia juga satu kelas.
Tapi ya emang anak saya susah bergaul, jadi cuma memperhatikan Yanti aja dari jauh. Kalau udah pulang sekolah selalu cerita kejadian yang ada di sekolahnya, meski dianya gak ikut serta dalam kejadian itu. Ya jadinya saya tahu Mbak Sum, jawab Indun. Oh alah gitu. Ya kirain kamu dulunya pernah ngebully juga, saut Sumi. Kalau aku pernah ngebully Yanti, terus anak umurnya berapa Mbak? Masa seumuran sama anak gimana sih ya? Ucap Indun dengan geram. Ya juga ya. Timpal Sumi diakhiri dengan tertawa terbahak-bahak. Terus itu gimana Mbak Aris? Tanya Indun tiba-tiba yang membuat Sumi langsung menghentikan tawanya. Gak tau lah Dun, bingung aku diomongin juga percuma. Gak pernah sekalipun didengerin omonganku, jawab Sumi. Ya sudah, mumpung aku rumahnya berhadapan sama Yanti, nanti tak bantu awasin lah. Bila perlu tarik kami sekalian nanti ya, ucap Indun memberikan solusi yang terbaik. Iya Indun, makasih ya udah bantuin aku, ucap Sumi. Sama-sama Mbak, saut Indun. Ya udah, Mbak mau masak dulu. Kamu mau pulang apa di sini aja? Apa mau dudukan di rumah Mbak? Tanya Sumi. Aku mau di sini dulu lah Mbak, masih enak, hawanya adem. Kebetulan aku juga udah nyantai. Ya udah Mbak, silakan barangkali mau masak makan siang dulu, jawab Indun yang merebahkan tubuhnya. Ya udah Mbak tinggal ya. Awas nanti ada yang nyamperin kalau duhur, ucap Sumi wanti-wanti Indun. Ih, apaan sih Mbak? Ya nggak mungkin lah ada hantu di siang hari, saut Indun. Ya jangan lupa pulang Dun, kasihan anakmu nanti kelaparan, ucap Sumi mengingatkannya. Iya Mbak Sum, jawab Indun. Angin yang sepoi-sepoi itu membuat Indun terasa mengantuk. Lama-lama Indun pun memejamkan kedua matanya. Baru ada beberapa menit ia terpejam. Ia mendengar suara gerusak-gerusuk di semak-semak yang ada di belakang tempat itu. Sontak Indun langsung terbangun. Apa itu? Gumam Indun bertanya-tanya, nafasnya pun terasa naik turun begitu cepat. Srek, srek. Aduh, ini jam berapa sih? Apa jangan-jangan itu? Batin Indun. Seketika ia membulatkan matanya sempurna. Hah! Teriak Indun sambil berlari meninggalkan tempat itu. Lah, itu anak kenapa tiba-tiba teriak sambil berlari? Batin Joko terheran saat masih membersihkan daun-daun ranting yang kering untuk dibakar. Ada aneh-aneh aja, dada saja sih. Batin Joko yang sampai menggelengkan kepalanya terheran melihat tingkah Indun yang ketakutan. Seiring berjalannya waktu, interaksi antara Aris dan Yanti semakin intens. Bahkan jika berpapasan di jalan pun, Aris secara terang-terangan menyapa Yanti, bahkan memberi sentuhan-sentuhan kecil di tubuhnya. Ferry tahu jika Aris dan Yanti akrab, bahkan saat bercandaan Aris menyentuh tubuh Yanti pun Ferry tak marah. Ferry tak begitu memperdulikannya. Ia menganggap semuanya hal lumrah, apalagi istrinya itu jarang bergaul dengan warga desa. Jadi Ferry melihat itu seperti sebuah kemajuan sosialisasi dari istrinya. Tapi tanpa Ferry ketahui, Aris setiap hari mengunjungi Yanti di saat Ferry pergi berdagang. Para tetangga pun banyak yang membicarakan keluarga Yanti, dan tak sedikit orang berpikiran jika pasti Yanti memiliki hubungan gelap dengan Aris. Seringkali Ferry mendapat kabar dari para temannya jika Aris sering berkunjung di rumahnya saat dia bekerja. Tetapi Ferry tak percaya. Ia sangat mempercayai istrinya dan ia sangat yakin istrinya tak mungkin melakukan hal bodoh seperti itu. Hari ini Ferry berangkat berdagang lebih awal dari biasanya karena ia mendapat bookingan di acara perpisahan SD di desanya. Kamu baik-baik di rumah ya? Jangan nakal-nakal, ucap Ferry sambil mencium kening istrinya. Iya mas, saut Yanti. Ya sudah, mas berangkat dulu, pamit Ferry. Yanti melambaikan tangannya ke arah Ferry. Ia terus menatap punggung belakang Ferry yang berjalan semakin menjauh. Yanti menghela nafas panjang. Pagi cantikku, sapa Aris sambil memeluk Yanti dari belakang. Apaan sih? Lepas gak? Nanti kalau ada yang lihat gimana, ha? Itu mas Ferry juga belum jauh dari sini, kamu malah udah kayak gini.
Kalau dia tahu gimana? Celoteh Yanti ke Aris. Cup. Aris mencium bibir Yanti. Yanti pun terdiam. Justru itu yang aku mau. Biar kamu cepat pisah sama Ferry lalu nikah sama aku. Saat Aris lalu merangkul Yanti masuk ke dalam rumah. Samar-samar Ferry mendengar obrolan keduanya, tetapi saat ia menoleh ke belakang, ia tak melihat apapun. Mungkin cuma perasaanku aja. Tapi kenapa perasaanku gak enak gini ya? Batin Ferry bertanya-tanya. Entah kenapa semakin siang feeling dan perasaannya merasa tak enak. Tetapi ia sendiri pun tak tahu apa yang terjadi. Apalagi saat ini ia sedang di acara perpisahan SD di desanya. Ia harus tetap terlihat profesional meskipun hati dan pikirannya tidak baik-baik saja. Om, aku bakso bakarnya 3. Ucap salah satu siswa yang menghampirinya di stand makanan. Aku 2 om, aku 4. Aku 3 om. Siap ditunggu ya, saut Ferry. Ia dengan telaten meladeni semuanya. Kurang lebih ada 1 jam ia sedari tadi sibuk membakarnya, hingga ia tak sadar jika sambal BBQ-nya habis. Loh, habis? Perasaan tadi aku nyetok 3 botol deh, gumam Ferry sambil memegang botol BBQ-nya itu. Astaga, lupa lagi. Yang satunya ketinggalan di dapur lagi. Ambil dulu kali ya, mumpung masih lumayan sepi nih, ucap Ferry kebingungan. Ambil dulu aja deh, bentar, mumpung deket juga. Ferry menghampiri Wina yang sedang mencatat tamu undangannya. Win, panggil Ferry. Iya Fer, kenapa? Saut Wina. Aku boleh pinjam motormu bentar gak buat ambil sambal BBQ? Soalnya stok yang aku bawa udah habis. Adanya di rumah, ucap Ferry. Oh boleh, pakai aja nih motorku. Ini kuncinya, saut Wina dengan senang hati meminjamkan sepeda motornya. Makasih ya Win, kamu baik banget deh. Ya sudah, aku pergi dulu ya, aku gak lama kok, ucap Ferry sambil menggenggam tangan Wina sebagai tanda terima kasih. Iya sama-sama, saut Wina grogi. Ada yang jatuh cinta nih kayaknya, sindir Putri yang duduk di sebelah Wina. Apaan sih Put? Enggak lah, lagian juga dia udah nikah, udah punya anak, saut Wina lalu ia lanjut menulis lagi. Terus kalau misalkan dia cerai sama istrinya, kamu mau? Tanya Putri dengan nada yang menggodanya. Iyalah, saut Wina keras. Maksudnya iyalah, gak mungkin mereka cerai. Lagian hubungan rumah tangganya kan adem-adem aja tuh, ucap Wina membenarkan ucapannya supaya Putri tidak salah paham. Putri hanya tersenyum-senyum saat Wina berusaha menjelaskannya. Gak usah ditutup-tutup begitu Win, aku tahu kok kamu ada perasaan sama Mas Ferry, ucap Putri. Alah, sok tahu kamu Put. Udahlah, gak usah ngomongin orang, saut Wina. Iya deh ya, ucap Putri. Wina tersenyum-senyum sendiri sambil melihat tangannya yang tadi dipegang oleh Ferry. Awas kesambet kamu Win, senyum-senyum sendiri, ucap Putri. Wina membulatkan matanya. Ia merasa malu karena ternyata Putri menyadari kelakuannya. Putri, pekik Wina geram. Apa Win, apa? Kamu suka sama Mas Ferry ya? Saut Putri menggodanya. Idih, nyebelin banget sih, saut Wina merajuk. Putri sangat puas hingga ia tertawa terbahak-bahak. Sedangkan di sisi lain, Ferry mengendarai sepeda motor Wina dengan sangat hati-hati. Sampai tak sadar akhirnya ia pun sudah dekat dengan rumahnya. Ia memarkirkan sepeda motornya terlebih dahulu. Saat ia hendak masuk ke dalam rumah, ia melihat sepasang sandal lelaki di depan pintu itu. Sandal siapa ya ini? Batin Ferry bertanya-tanya. Samar-samar Ferry mendengar percakapan dari dalam rumahnya. Ia pun menempelkan daun telinganya di pintu. Udah masalah, udah, aku gak kuat, ucap Yanti. Ia merasa lelah karena harus meladeni Aris terus-menerus tiada henti. Sedari tadi ia ke rumahnya. Apa sayang? Udah, aku keluarin di dalam ya sayang ya, saut Aris. Jangan Aris, kita belum punya status apapun, aku takut Mas Ferry curiga kepadaku, ucap Yanti. Jangan takut, ada aku di sini. Aku akan menikahimu Yanti, saut Aris.
Apa ini? Jadi selama ini yang mereka omongkan itu benar. Batin Ferry tak menyangka jika istrinya berbuat hal yang sangat menjijikkan itu dengan orang lain. Ferry tak bisa berkata-kata lagi. Ia sampai menutup mulutnya yang menganga lebar. Tubuhnya terasa lemas mendengar obrolan keduanya tadi. Ferry mundur beberapa langkah agar bisa menjauh dari rumahnya. Tetapi ia terpleset, untung saja ada temannya yang melihat, jadi ia tidak sampai jatuh ke bawah. Fer, ada apa ini? Tanya Harry sambil menopang tubuh Ferry. Istri gue, dia selingkuh dengan Haris. Dia melakukan hal yang tak selayaknya mereka lakukan. Ya Tuhan, jawab Ferry. Harry terdiam. Ia membawa Ferry ke rumah Indun. Untung saja Indun tak banyak tanya. Kamu duduk di sini aja diam. Tenangin dirimu dulu, biar aku yang mengatasinya, ucap Ferry. Ferry tak membalas ucapannya, ia menatap kosong ke arah rumahnya. Ini Mas Ferry, diminum dulu airnya, ucap Indun memberinya sebotol mineral. Harry dan Indun berada di dapur, entah apa yang mereka obrolkan Ferry tak tahu. Mas Ferry udah tahu ya? Tanya Indun. Iya, dia masih shock. Jangan ditanya dulu, biarin aja, kasih dia waktu buat nenangin diri, jawab Harry. Iya mas, terus kita harus gimana? Tanya Indun. Kamu ke rumah Aris, panggil ibunya ke sini, aku ke rumah Pak RT. Sama sekalian manggil teman-teman buat kesini. Gimana? Jawab Harry menyarankan. Oke, saut Indun. Keduanya pun keluar rumah menuju tujuan masing-masing sesuai apa yang disarankan Harry. Ferry merasa sangat sakit dengan apa yang baru saja ia alami. Rasa sakit hati itu berubah menjadi amarah dan dendam. Ia merasa tak terima dikhianati istrinya begitu saja. Ia menghirup nafas panjang. Tak akan kubiarkan kalian bahagia di atas penderitaanku, brengsek, batin Ferry yang diselimuti amarah. Ferry bangkit dari duduknya. Ia tak mau terlihat lemah di hadapan mereka. Ia pun keluar dari rumah dengan langkah berat. Ia tak kuat membayangkan jika istrinya bertelanjang dada di hadapan lelaki lain. Pintu rumahnya tak terkunci, jadi Ferry bisa lebih leluasa memasuki rumahnya. Ia berjalan mengendap-endap menuju kamarnya. Jantungnya berdegup kencang, ia terasa lemas mendengar suara istrinya yang tertawa dengan Haris. Dan brak! Ferry mendobrak pintu kamarnya. Yanti dan Aris terlonjak kaget. Apalagi mereka tak mengenakan sehelai benang apapun. Hanya selimut yang menutupi tubuh mereka. Mas Ferry, ucap Yanti terbata. Tanpa apa-apa lagi, Ferry langsung mendaratkan bau mentah di wajah Haris. Bangsat lo, pekik Ferry. Ferry terus melayangkan tinjunya di wajah Haris tanpa ada jeda sedikit pun. Ia terus meninjunya tanpa ampun, hingga wajahnya babak belur sampai Haris terkapar lemah di lantai. Setelah puas melampiaskan amarahnya ke Haris, Ferry beralih mengambil Yanti yang duduk meringkuk ketakutan. Jadi ini kelakuan kamu di belakangku, pekik Ferry tepat di hadapan Yanti. Sudah berapa lama kamu selingkuh? Hah? Jawab! Bentak Ferry. Aku capek-capek kerja demi kamu, demi anak-anak kita, tapi kamu malah enaknya kayak gini di belakangku. Apa kamu gak punya hati? Hah? Bek! Tubuh Ferry terhuyung ke belakang akibat bokeman Aris tiba-tiba. Gak usah bentak-bentak cewek, bangsat, ucap Aris dengan lantangnya. Ferry mengusap sudut bibirnya yang mengeluarkan darah. Wah. Pahlawan seperti ini kayak yang kamu mau? Hah, Yanti? Tanya Ferry, ia pun menemukan kedua tangannya. Jelaslah, dia pasti lebih pilih aku daripada kamu. Dia bahkan lebih bahagia sama aku daripada kamu, Ferry. Emangnya kamu peduli kalau istrimu kesepian? Emangnya kamu peduli, ha? Duniamu hanya kerja. Gak pernah ada waktu buat istrimu. Jadi jangan salah kalau akhirnya keluargamu hancur. Saut Aris dengan bangganya. Kamu bicara dengan apa saja, Yanti? Tinggi sekali omonganmu. Ku ingatkan ke kalian ya, aku menikah dengan Yanti, punya anak 3. Kalau aku pengangguran sepertimu, anak dan istriku mau dikasih makan apa? Pasir sama batu? Iya. Aku gak pernah sama sekali melarang Yanti buat lakuin kegiatan di luar rumah. Tapi dia sendiri
yang memilih untuk gak bersosialisasi. Aku memang membebaskannya, tapi masih dalam hal yang wajar yang sampai di luar batas. Jangan. Asal kau tahu Aris, setiap malam aku memberinya waktu untuk menceritakan kesehariannya. Dan setiap ku tanya, kau tahu apa jawabnya? Semuanya berjalan biasa aja kok kayak kemarin. Begitulah jawabannya. Lalu aku harus gimana? Aku bakal dukun hei. Lagi pula aku sibuk kerja cari nafkah buat istri dan anakku, bukan cari bini lagi. Saut Ferry panjang lebar. Sekarang aku tanya padamu Yanti, jawablah dengan jujur, kau pilih aku apa dia si bajingan itu? Tanya Ferry. Dia sudah benar-benar pasrah dengan jawaban yang diberikan istrinya itu. Aku pilih, jawab Yanti terbata. Siapa yang kau maksud bajingan itu, ha? Pekik Aris tak terima dirinya disebut bajingan. Siapa lagi kalau bukan dirimu? Jawab Ferry tenang. Bak. Aris menendang perut Ferry dengan sangat keras hingga Ferry terdorong ke belakang membentur dinding. Mas Ferry. Pekik Yanti terkejut melihat suaminya terpental. Kamu jahat Aris, kamu jahat. Pekik Yanti ia menangis melihatnya. Di saat keadaan lengah, Yanti dan Aris menggunakan kesempatan itu untuk mengenakan bajunya terlebih dahulu. Hei, hentikan semuanya, pekik Pak RT. Pak RT menghela nafas panjang. Kamu malu-maluin ibu, Riz. Ibu kecewa sama kamu. Pergilah dari hadapan ibu. Jangan pernah datang lagi ke rumah. Gak sudi ibu punya anak kayak kamu, ucap Sumi lantang di hadapan Aris. Sabar mbak. Ayo mbak pulang aja, ajak Indun sambil berjalan merangkul Sumi. Sumi sampai terisak di kedekapan Indun. Ia benar-benar malu untuk sekedar menampakkan diri di hadapan tetangga. Meski itu bukan kesalahannya, tetapi ia merasa gagal menjadi seorang ibu. Para warga pun sangat antusias untuk melihat langsung apa yang sedang terjadi. Sampai rumah Pak RT didatangi banyak warga hanya untuk tahu permasalahan rumah tangga Ferry. Sekitar pukul 4 sore halaman rumah Pak RT sudah mulai sepi. Para warga sudah kembali rumahnya masing-masing yang terkecuali Ferry. Pak, saya mau mengurus surat cerai, ucap Ferry. Apa enggak sebaiknya kamu beri Yanti kesempatan dulu, Fer? Saat Pak RT sekedar menyarankan supaya Ferry tak mengambil keputusan di saat emosi. Enggak pak, saya gak sudi jika masih berumah tangga dengannya. Saya melihatnya jijik apalagi dia sudah dijam oleh laki lain. Gak bisa pak, tolong bantu saya pak. Saya gak mau berurusan lagi dengannya, ucap Ferry memohon. Saya tahu perasaan kamu Fer, yang tak bayar. Saut Pak RT tersenyum sambil menepuk pundak Ferry. Makasih pak. Saya pamit dulu. Pamit Ferry. Sama-sama. Hati-hati di jalan Fer, saut Pak RT. Singkat cerita, Ferry sudah sampai di rumahnya. Saat membuka pintu utama, ia melihat istrinya yang duduk di depan TV dengan tatapan kosong dan matanya yang sudah sembab. Ferry tak peduli, ia berjalan melengos begitu saja. Diambilnya koper yang sudah usang itu dengan gerakan cepat. Ia mengambil seluruh berkas-berkas penting di dalam lemari, lalu ia pindahkan ke koper dan ditutupi dengan baju miliknya. Mas, maafin aku mas. Aku gak mau kita pisah mas, ucap Yanti memohon-mohon sambil memegang lengan Ferry. Lepas, bentak Ferry. Enggak mas, aku gak bakal lepasin sebelum kita baikan, saut Yanti. Gila kamu ya. Apa kamu gak mikirin gimana hancurnya perasaanku? Hah? Apa kamu gak tahu rasanya diselingkuhin? Di saat suamimu sibuk kerja nyari uang buat cukupin biaya hidup kamu dan anak-anak kita, tetapi kamu malah enak-enakan selingkuh di rumah. Gila kamu Ti, gila. Tega kamu sama aku. Semuanya udah aku korbankan demi kamu, itu demi kamu semua. Sekali lagi aku pertegas, semuanya demi kamu, saut Ferry meluapkan isi hatinya. Aku sadar mas, aku salah, aku minta maaf. Aku janji gak bakalan ngulangin lagi, janji, saut Yanti. Sekarang baru nyadar ya. Kemarin kemana aja kesadaranmu? Gak mungkin kamu ngelakuin itu semua secara gak sadar, ucap Ferry sambil terus memasukkan barang-barangnya ke koper. Gak ada yang gak mungkin mas, saut Yanti. Yanti. Bahkan aku melihatnya sendiri jika kamu menyebutnya dengan hangat. Masih bisa kamu bilang begitu? Udahlah Yanti, pertahankan aja bajingan itu. Bahagialah kamu bersamanya. Jangan pernah muncul lagi di kehidupanku. Aku yakin kok
hidupmu pasti lebih bahagia dengannya daripada denganku. Jika kamu gak ngerasa bahagia dengannya, ya gak mungkin kamu selingkuh. Sudahlah, hentikan tangisan buayamu itu. Berbahagialah kamu tanpaku. Biar aku yang mundur. Dia lebih pantas bersanding denganmu. Aku pergi ya. Terima kasih sudah menjadi teman hidupku. Meski akhirnya bajingan itu tetaplah pemenangnya, ucap Ferry panjang lebar sebelum benar-benar pergi meninggalkan Yanti. Yanti merasa sangat tertampar dengan ucapan suaminya. Air matanya meluncur semakin deras. Enggak mas, enggak mau. Aku enggak mau kita cerai mas. Jangan tinggalin aku. Saut Yanti dengan tangisannya yang terisak. Ia benar-benar hancur melihat kepergian suaminya. Ia tak tahu harus bagaimana lagi. Apalagi kehidupannya selama ini ditanggung suaminya. Sedangkan kini suaminya itu pergi meninggalkannya sendirian. Mau tak mau ia pun bertekad untuk menemui Aris supaya Aris dengan cepat menikahinya, agar ia bisa bertahan hidup di rumah itu. Dengan langkah berat hati, Ferry meninggalkan rumah itu lalu ia pulang ke rumah orang tuanya. Ia sangat sakit, bahkan jauh di lubuk hatinya ia masih ingin hidup bersama dengan istrinya. Tetapi mengingat kelakuan istrinya yang seperti itu membuatnya jadi tak sudi untuk terus hidup bersamanya. Berbanding terbalik dengan keadaan Aris, ia duduk bersantai di depan rumahnya, entah apa yang dipikirkannya sampai ia tersenyum-senyum sendiri. Akhirnya aku mendapatkanmu Yanti, batin Aris. Mau kemana bu malam-malam begini? Tanya Aris yang melihat ibunya keluar rumah berpakaian rapi. Sumi hanya menatap Aris sekilas tanpa menjawab pertanyaannya. Hatinya sangat kecewa dengan anaknya itu. Ia pun melanjutkan langkahnya untuk pergi ke rumah Indun. Ibu kenapa sih? Tumben banget cuek, gumam Aris bertanya-tanya. Biarinlah, nanti juga gak cuek lagi. Mending aku ke rumah Yanti aja. Masih ngapain ya dia? Setelah berkata seperti itu, Aris pun langsung pergi ke rumah Yanti. Singkat cerita, sesampainya di rumah Yanti, ia mendengar isak pilu dari dalam rumah. Yanti, panggil Aris saat memasuki rumahnya. Aris, saut Yanti. Ya ampun, mata kamu sembab banget. Udah Yanti, jangan nangis lagi, kan masih ada aku. Besok kan kita nikah, masa kamunya masih nangisin dia sih? Kamu gak kasihan sama aku? Aku udah bela-belain kamu sampai begini keadaanku loh, ucap Aris. Yanti terus saja menangis di dalam kamarnya. Ia merasa menyesal mengkhianati suaminya itu. Aku pengen sendiri dulu, Riz, ucap Yanti dengan suaranya yang terdengar lirih. Enggak, aku gak bakalan biarin kamu sendirian. Malam ini kamu tidur denganku, saut Aris dengan tegas. Tapi Riz, kalau tetangga tahu kamu tidur di sini gimana? Tanya Yanti. Ya gimana lah. Kan tetangga juga udah tahu kalau kita pernah tidur bareng. Semuanya juga udah tahu tentang kita. Kenapa masih kepikiran sih? Udah gak usah takut, besok juga kita udah halal kok, jawab Aris. Benar juga apa yang dikatakan Aris, tetapi ia merasa tak terima mendengar pernyataan yang keluar dari mulut Aris. Padahal apa yang dikatakan Aris itu benar adanya. Mas Ferry, maafkan aku, gumam Yanti. Udah jangan nangis. Ayo tidur, saut Aris berusaha menenangkannya. Keesokan harinya, acara pernikahan mereka berjalan dengan lancar. Mereka hanya menikah secara agama saja di KUA yang hanya dihadiri oleh beberapa orang terdekat. Aku pastikan hak asuh ini jatuh di tanganku, batin Ferry sambil mengepalkan tangannya saat ia melihat pernikahan Yanti dan Aris dari kejauhan. Selama pernikahan itu berlangsung, tak ada senyuman yang terukir di wajah Yanti. Padahal sebelum kepergok suaminya, ia merasa sangat bahagia jika berada di samping Aris. Tetapi kini entah kenapa ia tak merasakan kebahagiaan apapun. Sesampainya di rumah, Aris langsung merebahkan tubuhnya di kasur. Ia memejamkan matanya yang terasa lelah. Akhirnya keinginan ia pun terwujud. Berbeda dengan Yanti, justru Aris sangat merasa bahagia. Di sisi lain, Indah sedang bersantai di teras depan rumahnya sambil melihat-lihat status milik temannya. Hah? Aris nikah sama Yanti? Yang bener aja nih berita. Kalau mereka nikah berarti Ferry jadi duda dong.
Batin Indah terkejut saat melihat status milik temannya yang mengunggah foto akad nikah Yanti dan Aris. Lah, mereka nikah? Kok bisa? Terus Ferry-nya gimana? Secari pesan singkat balasan dari Indah. Tak lama kemudian ia mendapat bunyi notifikasi di ponselnya. Cerai habis kegerebek dia, makanya dia nikahin, balas Dito. Yes. Akhirnya penantianku gak sia-sia. Pegik Indah kegirangan sambil meloncat-loncat. Kesempatan nih buat deketin Ferry lagi, batin Indah. Oh gitu ya. Makasih ya infonya, balas Indah. Aduh, gak sabar banget nih aku ketemu Ferry. Kira-kira dia masih suka sama aku gak ya? Batin Indah ia sampai terbengong memikirkannya. Dah, Indah, hey, panggil Astrid yang baru saja tiba di rumah Indah. Ini anak mikirin apaan sih? Sampai segitunya, gumam Astrid terheran. Woi Indah, panggil Astrid dengan sangat lantang tepat di telinga Indah. Aduh. Ucap Indah latah karena terkejut. Manggilnya biasa aja kali As. Kalau gendang telingaku pecah gimana ha? Mau donasiin kamu? Nyebelin banget sih jadi orang. Bentak Indah geram dengan sahabatnya itu. Ya lagian kamunya dipanggil gak nyaut-nyaut. Sampai sakit nih tenggorokanku manggil kamu. Mikirin apa sih sampai budek gitu? Saut Astrid yang duduk di depan Indah. Aku lagi seneng banget As, ucap Indah. Seneng kenapa dah? Habis cair nih? Tanya Astrid bingung. Enggak, bukan itu. Itu loh, si Ferry cerai sama Yanti. Jadi ada kesempatan lagi buatku deketin, jawab Indah. Lah, cerai? Kayaknya Ferry orangnya gak aneh-aneh deh. Kok bisa sih mereka cerai? Tanya Astrid terheran. Yanti kegap sama Aris, jadi mereka berdua dinikahin, jawab Indah. Bentar. Aris siapa Indah? Aris mantanmu itu loh, yang preman. Yang bener aja. Iya bener, nih lihat aja kalau gak percaya, jawab Indah lalu memberikan posternya ke Astrid. Jadi selama ini dia... Batin Astrid teriris. Indah yang masih tersenyum-senyum melihat langit, tiba-tiba senyuman itu seketika hilang mendengar isak tangis Astrid. Loh, kamu kenapa nangis As? Siapa yang nyakitin kamu? Tanya Indah kebingungan melihat sahabatnya menangis. Aris Indah, jawab Astrid. Indah merautkan kedua alisnya kebingungan. Sungguh ia benar-benar tak paham sekarang. Yang ia tahu hanya dulu Aris pernah berpacaran dengan Astrid saat Astrid menduduki kelas 1 SMA. Udah, ayo masuk dulu lah, ajak Indah sambil berjalan merangkul Astrid. Indah membawa Astrid ke kamar khusus tamu supaya Astrid lebih lega lagi meluapkan kesedihannya. Ini minum dulu, ucap Indah sambil memberinya segelas air. Makasih Indah, saut Astrid lalu ia meminumnya. Setelah dirasa lebih tenang barulah Indah menanyakannya lagi. Coba ceritain ke aku, apa yang bikin kamu sakit hati? Pinta Indah dengan mata yang berkaca-kaca. Astrid menatap wajah Indah. Sebelum bercerita, Astrid tampak merogoh tasnya lalu ia mengeluarkan sebuah undangan untuk Indah. Astrid dan Aris. Loh As, maksudnya gimana ini? Tanya Indah yang semakin kebingungan saat membaca undangan itu. Jadi 6 bulan yang lalu. Oke, kita flashback on dulu. Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, kemiri, ubi, tomat, jahe, kentang. Apalagi ya tadi titipan mama, ucap Astrid sambil mengecek barang belanjaannya di tas yang ia bawa. Oh iya ya, semangka. Iya, mama titip semangka tadi. Di mana ya penjualnya ya? Biasanya di sekitaran sini deh, ucap Astrid saat ia sudah teringat pesanan ibunya. Itu tuh penjualnya, batin Astrid lalu ia berjalan menghampiri penjualan itu. Tapi sialnya, Astrid saat menyeberang jalan tiba-tiba ada sebuah motor dari arah utara yang melaju dengan kencang. Bip, klakson motor itu berbunyi saat nyari. Hah! Teriak Astrid panik saat melihatnya dan brek. Astrid jatuh dalam pelukan seorang laki-laki yang tiba-tiba menariknya dari belakang. Aduh. Nafas keduanya tampak naik turun.
Jantung Astrid berdegup kencang saat melihat sosok lelaki itu mirip dengan kekasih pujaannya 7 tahun yang lalu. Maaf, makasih ya udah tolongin aku. Ini sebagai ucapan terima kasih, terima uang ini. Maaf, cuma sisa segitu uangnya. Ucap Astrid terbata saat ia memberinya uang, lalu ia langsung membalikan posisi tubuhnya untuk menjauh dari lelaki itu. Kamu Astrid ya? Tanya lelaki itu tiba-tiba. Astrid yang mendengar namanya disebut pun langsung menghentikan langkahnya. Iya, aku Astrid. Apa benar kamu Aris? Jawab Astrid berbalik bertanya. Iya, aku Aris. Akhirnya setelah sekian lama kita ketemu lagi, saut Aris. Aku senang bisa ketemu lagi sama kamu. Ayo ikut ke rumahku. Ya anggap aja sebagai tanda terima kasihku, ajak Astrid dengan sangat antusias. Ya ampun, gak usah ucap Aris menolak. Udah gak apa-apa, terima aja Aris. Gak baik lo nolak rezeki, saut Astrid. Ya udah aku terima ini ya, makasih ucap Aris sambil menerima uang itu. Sama-sama. Udah ayo mampir ke rumahku dulu Riz, ajak Astrid sekali lagi. Tapi aku mau ke rumah paman aku lain kali aja ya, aku mampir. Titip salam aja deh buat ibumu, tolak Aris lalu ia melanjutkan jalannya. Aduh, kakiku sakit banget, rintik Astrid berpura-pura supaya Aris mau diajak ke rumahnya. Dan benar saja sesuai rencananya, Aris pun membalikkan tubuhnya lalu menggendong Astrid sampai di tempat parkir motornya. Lalu Aris mengantarkan Astrid pulang. Sesampainya di rumah Astrid, ibunya Astrid menyambut mereka dengan hangat. Ia sangat khawatir saat melihat anaknya yang berjalan tertati-tati. Ya ampun Astrid, kamu kenapa nak? Sini, bawa masuk ke sini saja, ucap ibunya Astrid dengan panik. Astrid dibawa ke kamarnya untuk beristirahat, sedangkan Aris ia duduk di ruang tamu sambil menunggu ibunya Astrid sedang mengobatinya. Tunggu di ruang tamu dulu ya, ibu mau ngobatin Astrid bentar, nanti ibu nyusul ke depan, pesan ibunya Astrid ke Aris. Aris menganggukkan kepalanya mengiyakan permintaan ibunya Astrid. Tak lama kemudian ibunya Astrid pun menghampirinya. Kamu Aris kan? Tanya ibunya Astrid untuk memastikan. Iya bu, jawab Aris. Terima kasih ya udah ngelindungi Astrid. Kalau gak ada kamu, ibu gak bisa bayangin nasib Astrid bakal kayak gimana. Makasih Aris. Oh ya, ini ibu ada sedikit rezeki, terima ya. Anggap aja ibu sebagai tanda terima kasih karena udah nolongin Astrid tadi, ucap ibunya Astrid lalu ia memberikan Aris amplop yang berisi uang. Ya ampun, gak usah, mending uangnya buat berobat Astrid aja bu, tolak Aris. Udah terima aja, ini buat simpanan kamu, ucap ibunya Astrid. Makasih banyak ya bu, saut Aris. Iya sama-sama, saut ibunya Astrid. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya bu, udah ditungguin paman di rumah, pamit Aris. Oh iya, hati-hati Aris, saut ibunya Astrid. Iya bu, kapan-kapan kalau kamu pengen main aja ke sini, gak usah sungkan-sungkan ya, ucap ibunya Astrid diakhiri dengan senyumannya yang sangat hangat. Siap bu, saut Aris lalu ia berlalu pergi meninggalkan rumah Astrid. Semenjak kejadian itulah kedekatan Astrid dan Aris semakin dekat seperti dulu lagi saat mereka masih berpacaran. Bahkan sudah beberapa kali Aris menyentuhi Astrid jika ada kesempatan saat ibunya Astrid pergi berbelanja atau arisan. Mereka melakukan hal itu tanpa ada paksaan satu sama lain. Jadi mereka melakukannya dengan keinginannya mereka sendiri. Setelah kurang lebih 5 bulan berturut-turut, mereka melakukan hubungan seksual. Astrid meminta kepastian dengan Aris karena ia takut hamil di luar nikah. Tapi siapa sangka, setelah Aris dimintai kepastian oleh Astrid, justru ia malah hilang-hilangan selama 1 bulan lebih. Tapi saat ada acara panggung hiburan di desanya, Astrid tak sengaja bertemu dengan Aris. Dan di saat itu pula ia gunakan untuk menanyakannya lagi. Aris sempat menolak karena ia malu ia belum bekerja sama sekali. Jadi Aris meminta Astrid untuk menikah secara sederhana saja. Tetapi Astrid menolaknya. Astrid ingin jika pernikahannya digelar secara mewah. Bahkan ia sampai rela menggunakan uang hasil kerjanya untuk menikah dengan Aris. Saat semuanya sudah tersusun 95%, Aris malah menghilang tanpa kabar dari kehidupan Astrid.
Dan ternyata saat Astrid berusaha mencari sambil menyebarkan undangan pernikahannya, ia jadi tahu apa alasan akhir-akhir ini Aris menghilang lagi dari kehidupannya. Oke, kita flashback off. Astaga, brengsek sekali dia. Bisa-bisanya kamu dipermainin sama lelaki dumplang kayak gitu sih. Saud Indah geram mendengar cerita dari Astrid secara langsung. Astrid tak merespon ucapan Indah. Dirinya tengah menangis terseduh-seduh. Untung kamu belum menikah, As. Kalau udah menikah, apa gak tambah hancur lagi hidupmu? Aduh, ya udahlah. Sabar, lupain aja. Nanti juga kamu dapat gantinya yang lebih baik lagi. Ucap Indah berusaha menenangkannya. Tapi kamu gak hamil kan, As? Tanya Indah khawatir dengan sahabatnya. Astrid menggelengkan kepalanya dengan pelan. Syukurlah, gumam Indah. Udah tenangin dirimu dulu, aku mau ke dapur, ucap Indah. Indah pergi ke dapur untuk membuatkan pai susu kesukaan sahabatnya itu, untuk membalikkan moodnya. Sedangkan Astrid, ia masih berada di kamar Indah sambil menatap keluar jendela. Dirinya tak henti-henti menangisi kekasihnya itu. Saat sedang asyik melihat keluar jendela, Astrid melihat seseorang yang berdiri kebingungan tak jauh dari rumah Indah. Sontak Astrid pun langsung turun dari ranjang untuk menghampiri lelaki itu. Maaf, nyari siapa ya, Mas? Tanya Astrid yang muncul tiba-tiba di samping lelaki itu. Astaga, ngagetin aja Mbak. Ini maaf Mbak, tahu rumahnya Mbak Indah apa gak ya? Katanya sih daerah sini tapi gak tahu yang mana. Jawab lelaki itu sambil melihat ke sekitar. Indah siapa ya, Mas? Indah di sekitar sini ada 3 soalnya, Saud Astrid bertanya. Nah, itu makanya saya bingung. Nama lengkapnya sih saya nggak tahu ya Mbak. Tapi udah nikah kok orang. Nama suaminya itu Anto. Kenal gak Mbak? Jawab lelaki itu. Oh ya sini. Di sini. Masuk, ajak Astrid. Lelaki itu pun mengikuti langkah Astrid lalu ia duduk di teras depan rumah Indah. Tunggu di sini dulu ya. Aku panggilin Indahnya dulu, ucap Astrid. Loh, bukan dia kah orangnya? Batin lelaki itu bertanya-tanya. Iya Mbak, sautnya. Astrid pun masuk ke dalam rumah Indah. Dah, ada yang nyariin kamu tuh di luar, panggil Astrid. Siapa? Tanya Indah yang masih berkutat dengan alat masakannya. Gak tahu, aku gak kenal. Kamu pesan paket kali, jawab Astrid. Enggak, aku gak pesen. Ya udah bilang aja suruh tunggu aku bentar, saut Indah. Lagi ngapain sih kamu? Udah yuk tinggal dulu aja itu masaknya, ajak Astrid yang sabar. Nah, tara, pai susu siap dimakan. Spesial buat sahabatku tercinta. Ucap Indah sambil memperlihatkannya sepiring pai susu di depan Astrid. Indah, panggil Astrid terharu. Ia mau cobain dulu, sini aku suapin, saut Indah sambil mengarahkan pai susu ke arah Astrid. Astrid mengelengkan kepalanya pelan, lalu ia memeluk Indah. Ia benar-benar merasa beruntung memiliki sahabat seperti Indah. Makasih banyak ya Indah, aku bersyukur banget punya sahabat kayak kamu, ucap Astrid terharu. Sama-sama, aku juga bersyukur punya sahabat kayak kamu. Makasih ya, saut Indah melepas pelukannya. Nih, sana, hidangin ketemunya dulu. Sama temenin sebentar, aku mau nyuci peralatan yang kotor dulu. Nanti aku nyusul ke depan. Oh ya, punyamu aku taruh di atas kulkas ya, ucap Indah sambil memberikan Astrid senampan makanan dan minuman. Siap, saut Astrid lalu ia membawanya keluar rumah. Ini dimakan dulu cemilannya sambil nunggu Indah, ucap Astrid. Oh makasih. Oh ya, nama kamu siapa? Kita belum kenalan, tanya lelaki itu. Aku Astrid, kalau kamu? Tanya Astrid. Aku Pandu. Salam kenal ya, jawab Pandu lalu mereka saling berjabat tangan. Udah pegang-pegang tangannya, tanya Indah yang baru saja tiba di teras. Apa sih Indah? Cuma kenalan doang kok, iya kan? Jawab Astrid gugup seperti sedang tertangkap basah. Iya ya udah santai aja kali lah, saut Indah. Oh ya Mbak Indah ini ada titipan dari Mas Anto, ucap Pandu sambil menyerahkan sekresek barang ke Indah. Oh ya makasih ya Mas. Mas Antonya kemana? Tanya Indah. Lagi ngantar nenek periksa Mbak. Katanya nanti kalau pulang ngamperin lagi. Mungkin juga besok pagi pulangnya,
jawab Pandu. Oh iya, saut Indah. Bentar, Pandu ini siapanya suami kamu dah? Tanya Astrid berbisik di telinga Indah. Astrid bingung karena keduanya tampak akrab. Dia keponakannya suamiku, As, jawab Indah. Astrid hanya menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba ponselnya berdering dengan cepat. Astrid pun langsung mengangkatnya. Bentar ya, aku angkat telepon dulu, ucap Astrid menjauh dari mereka. Mbak, dia itu siapanya, Mbak? Kok aku baru lihat? Tanya Pandu. Dia sahabat Mbak, masih jomblo kok. Kasihan habis dikhianati pacarnya. Kamu suka ya? Jawab Indah diakhiri dengan pertanyaan yang menggoda ponakannya itu. Enggak Mbak, orang cuma tanya doang kok, saut Pandu malu-malu. Gak apa-apa kalau kamu suka, asal gak nyakitin dia aja kamu. Dia anaknya baik kok, gak aneh-aneh juga, ucap Indah. Deham Pandu. Setelah selesai mengangkat teleponnya, Astrid berjalan ke arah mereka berdua. Hati Pandu berdegup kencang saat melihat kecantikan Astrid dari jarak yang sangat dekat. Dah, aku pamit pulang dulu ya, mau nganterin ibu arisan, pamit Astrid. Iya, hati-hati As. Mau aku anterin gak? Tawarin Dah. Gak usah Dah, aku bisa kok, tolak Astrid. Beneran? Kuat kan naik motornya? Tanya Indah khawatir dengan Astrid sebab ia tahu betul Astrid seperti apa jika habis disakiti. Aman Dah, nanti kalau aku kenapa-napa aku telepon kamu, jawab Astrid. Oke deh, saut Indah. Pan, duluan ya. Pamit Astrid ke Pandu yang sendiri tadi duduk sambil menatapnya lekat. Iya, hati-hati di jalan, saut Pandu. Astrid pun meninggalkan rumah Indah dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Astrid, nama yang indah seperti orangnya, batin Pandu. Oi, ngelamun mulu. Udah sini masuk aja ngobrol di dalam, ucap Indah menegur Pandu yang sedari tadi melamun saat kepergian Astrid. 2 tahun kemudian, kini hidup Yanti semakin tak karuan. Selama mereka sudah sah dan tinggal bersama di rumah kontrakannya, Aris sama sekali tak bekerja. Kerjaannya hanya makan, tidur, dan main. Yanti sampai merasa stres dibuatnya, sebab uang simpanannya semakin menipis dan tak ada pemasukan apapun dari Aris. Yanti, kopiku mana? Kok belum dibuatin? Tanya Aris yang dengan santainya masih menonton TV. Iya bentar, ini lagi dibuatin, saut Yanti dari arah dapur. Nikah sama Aris malah kayak jadi pembantu gini. Mana gak ada pemasukan lagi. Beda banget dia sama Mas Ferry. Biasanya jam segini mah aku udah nyantai. Lah ini masih disuruh-suruh buatin kopi lah, cemilan lah. Belum lagi ntar minta dipijitin. Aduh, pusing, gumam Yanti. Tak lama kemudian Yanti membawakan secangkir kopi dari arah dapur. Ini kopinya, ucap Yanti sambil meletakkan secangkir kopi di atas meja. Lah cemilannya mana? Kok cuma kopi doang? Tanya Aris sambil celengukan mencari makanan. Gak ada, adanya kopi doang, jawab Yanti lalu ia membalikkan badannya menuju ke dapur. Ya buatlah, biasanya juga kamu buat sendiri, ucap Aris memerintah. Uang simpananku udah menipis, Riz. Kalau habis mau makan apa kita? Kamu juga gak kerja-kerja. Nyari kerja dulu sana baru nanti aku buatin cemilan. Kamu kerja juga enggak, malah enak-enakan kayak gini di rumah, saut Yanti meluapkan emosinya yang sudah lama ia pendam. Oh sekarang gitu, udah mulai nuntut ini tuh. Kamu itu istri harusnya nurut sama suami. Mau jadi durhaka kamu, ha? Ucap Aris dengan nada tinggi. Ia tak terima disuruh-suruh mencari kerja oleh istrinya. Kalau kamu bisa menghasilkan uang, aku gak bakalan kayak gini, Riz. Kamu tuh sadar gak sih kalau kamu hidup ini di sini cuma numpang doang. Seharusnya kamu tuh mikir, oh iya, aku gak ada uang, aku mau nyari kerja biar istriku bisa makan. Ya syukur-syukur sebulan sekali bisa makan enak. Tapi kan gak pernah kamu mikir gitu. Heran aku sama kamu. Yang ada di pikiran kamu itu apa sih sebenarnya? Celoteh Yanti tak mau kalah. Berisik banget sih, saut Aris lalu ia melenggang pergi keluar rumah. Ya Tuhan, maafin aku Mas Aris. Batin Yanti melemah. Ia merasa capek jika terus berdebat dengan Aris. Ternyata nikah sama Yanti tak sebaik yang kukira. Mau nyari kerja di mana lagi aku? Sedangkan kerjaan sekarang minimal tamat SMA, sedangkan aku SD aja nggak sampai selesai.
Hah, nasib. Gumam Aris sambil terus berjalan menyusuri pasar. Aris merasa bingung, ya tak tahu harus bagaimana lagi. Ia pun tak tahu skill yang ada dalam dirinya. Saat ia lelah berjalan, ia berhenti dan bersandar di pinggir rumah depan pasar. "Mas, tolong parkirin itu motor saya," ucap seorang ibu-ibu yang mewujudkan Aris. Yang mana, Bu?" tanya Aris. "Itu yang di sebelah pick up," jawab ibu-ibu itu. "Oh iya, bentar." Saut Aris lalu ia segera mengambil motor milik ibu itu. "Ini, makasih ya Mas," ucap ibu itu sambil memberinya selembar uang 2.000. "Iya, sama-sama Bu," saut Aris lalu ia tersenyum. Satu motor 2.000, lumayan nih, cepet dapet cuan banyak, batin Aris sambil melihat uang yang ada di genggamannya. "Mas, tolong motor saya yang ini," panggil ibu-ibu ke arah Aris. "Oh iya Bu." Dengan sigap Aris langsung membantu memarkirkan motornya. Hari ini cukup lelah karena seharian bekerja. Ia memarkirkan motor cukup banyak karena pasar itu cukup besar dan sangat lengkap. Jadi banyak pembeli yang berbelanja di sana karena semuanya serba ada. Saking banyaknya sepeda motor yang ia parkirkan, ia membawa pulang 2 kresek berukuran sedang yang berisi uang. Tok tok tok. "Yanti, buka pintunya," panggil Aris sambil mengetuk pintunya berkali-kali. Ceklek. Pintu itu pun terbuka. "Dari mana aja kamu, Mas? Marip-marip gini baru pulang?" tanya Yanti setelah ia membukakan pintu. Aris tak menjawab pertanyaan istrinya itu. Ia merasa tubuhnya sangat lelah dan ia hanya ingin cepat istirahat. Aris duduk di kursi ruang tamu. Ia hempaskan 2 kresek yang ditentengnya itu ke atas meja. "Apa ini?" tanya Yanti sambil mengambil kresek itu untuk mengeceknya. Uang sebanyak ini dapat dari mana kamu, Mas?" tanya Yanti terheran. "Kerja," jawab Aris terdengar lemah. "Kerja di mana langsung bawa pulang uang sebanyak ini? Kamu gak nyopet kan?" ucap Yanti yang terus bertanya. "Ambilkan aku air dingin dulu, Yanti. Aku capek haus," ucap Aris dengan mata yang terpejam. Yanti pun langsung beranjak ke dapur untuk mengambil minum. Ia memberinya jeda sebentar untuk Aris istirahat. "Gunakan saja uang itu untuk makan. Gak usah buat yang lainnya yang gak penting," ucap Aris setelah ia merasa lega. "Iya Mas, makasih ya," saut Yanti lalu ia memeluk Aris. "Ya udah, aku mau mandi dulu," ucap Aris. "Iya Mas, aku mau nyiapin makan malam buat kita," saut Yanti. Dan sejak saat kejadian itulah Aris bisa mendapatkan uang setiap harinya meski hanya menjadi tukang parkir. Tetapi penghasilan setiap harinya bisa mencapai ratusan ribu. Dari uang hasil parkir yang Aris dapatkan itu cukup untuk menutup biaya hidup mereka. Yanti dan Aris hanya tinggal berdua di rumah. Jadi mereka tak mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk kesehariannya. Hak asuh anaknya jatuh kepada Ferry. Jadi ketiga anaknya itu ikut di rumah Ferry semuanya yang ada di kota. Semenjak bercerai dengan Yanti, kehidupan Ferry malah semakin berkembang. Ia punya beberapa cabang jualannya di kota. Dan kini sekarang Ferry memutuskan untuk tetap tinggal di kota dengan ketiga anaknya, sekaligus membawa kedua orang tuanya untuk tinggal bersama. Di sisi lain, Indah masih berharap dengan Ferry. Ia sangat berharap bisa dipertemukan lagi, sekali lagi dengannya. Berkali-kali Indah mencari tahu sosial media tentang Ferry, namun ia tak kunjung menemukannya. Hubungan antara Indah dan suaminya pun sekarang semakin merenggang. Apalagi semenjak orang tua suaminya itu sakit-sakitan, jadi mereka harus LDR beda kota. Indah juga tak pernah sekalipun mengunjungi mertuanya yang sedang sakit itu. Diajak tinggal di rumah mertuanya pun ia tak mau dengan alasan ia takut jika rumahnya ini menjadi angker karena tak ada penghuninya. Entah kewarasan Indah mungkin sudah hilang. Sebab saat ia tahu Ferry bercerai dengan Yanti, gaya hidupnya sangat berbeda dari sebelumnya. Sekarang ia lebih sering menggunakan pakaian yang seksi. Lalu ia bersuah foto dan mengunggahnya di sosial media miliknya. Saat di rumah pun ia tetap memakai pakaian yang terlihat seksi dengan besar harapan suatu saat ia bertemu dengan Ferry. Warung Ferry ia buka mulai pukul 9 pagi sampai 9 malam. Ia bangga dengan dirinya sendiri karena bisa mempekerjakan kurang lebih 5 karyawan di setiap 5 cabangnya. Kini ia sedang memonitoring karyawannya di setiap cabang. Setelah puas monitoring ke tempat usahanya, ia pun pulang dengan membawa 2 kresek besar belanjaannya untuk restock makanan dan minuman di kulkas. Tok tok tok. Ceklek. Kepulangan Ferry disambut hangat oleh ketiga anaknya.
dan orang tuanya. "Ayah!" panggil mereka kompak sambil berlari ke arah Ferry. Kok belum pada tidur?" "Iya, nungguin ayah pulang," jawab anak pertamanya. "Ini ayah bawa makanan. Jangan lupa nenek sama kakek dibagi loh ya. Jangan rebutan," ucap Ferry sambil menyerahkan 2 kresek itu ke anak-anaknya. "Oke ayah," saut mereka kompak. Ibunya Ferry melihat pemandangan di hadapannya itu dengan perasaan yang bahagia melihat anak dan cucunya. "Fer, ibu mau bicara sama kamu," ucap ibunya Ferry. "Bicara tentang apa, Bu?" tanya Ferry. "Duduklah," titah ibunya. Keduanya pun duduk di ruang tamu. "Begini Fer, kamu gak ada niatan buat jauhin anak dan istrimu kan?" tanya ibunya memastikan. "Dia sudah bukan istriku lagi, Bu," ucap Ferry dingin. "Iya, maksud ibu Yanti mantan istrimu," saut ibunya membenarkan ucapannya. "Enggak, Bu. Aku memang sengaja membuat hak asuh ini jatuh ke tanganku karena mereka lah alasanku untuk terus hidup, Bu. Aku takut mereka hidup sengsara jika tinggal bersama Yanti, Bu. Aku tahu betul gimana sifat dan sikapnya. Ya, jadi aku sengaja melakukan ini. Aku ingin mereka hidup bahagia, Bu," jawab Ferry sambil menundukkan kepalanya. Ia merasa sakit hati teringat dengan kejadian 2 tahun yang lalu. "Kamu gak ada niatan untuk mempertemukan mereka?" tanya ibunya Ferry dengan pelan. "Untuk itu aku terserah mereka aja, Bu. Kalau mereka minta untuk menemuinya, ya akan aku antarkan mereka untuk bertemu," jawab Ferry. Ibunya pun tersenyum mendengar jawaban dari anaknya itu. "Baguslah kalau begitu, Nak. Jangan dendam dengannya, meski dia sudah menyakitimu. Biarkanlah semuanya mengalir begitu saja ya, Nak," ucap ibunya Ferry menasihati. "Iya, Bu," saut Ferry. "Kalau begitu, ibu istirahat dulu. Kamu juga istirahat ya. Jangan terlalu kecapean," pamit ibunya lalu ia mengulas lembut kepala Ferry. "Iya, nanti aku istirahat, Bu," saut Ferry. Ferry mengembuskan nafas panjang lalu ia menyandarkan tubuhnya di sofa. Pandangannya menatap langit-langit rumah. "Aku harap dimanapun keberadaanmu, semoga hidupmu lebih baik dari sebelumnya," batin Ferry mengingat mantan istrinya itu. Dan akhirnya ceritanya pun selesai. Oke. Akhirnya ceritanya pun selesai. Cuma 2 part ya. Ya seperti itulah. Kalau menurut Mas Nara sih ini ceritanya cukup kompleks dan kayak refleksi banget ya dari kehidupan nyata di zaman sekarang. Ya kalau Mas Nara inget-inget sih banyak kejadian ini juga sih di sekitar-sekitaran. Persis kayak di cerita ini. Ya mungkin terinspirasi ya dari kisah nyata. Ya yang jelas pesan Mas Nara ya, kita harus jaga-jagalah. Jaga hati, jaga pasangan kita, dan hidup sewajarnya saja lah. Jangan terlalu dilebih-lebihkan, dan secukupnya saja, dan sewajar-wajarnya saja. Dan bagaimana nih menurut kalian? Silakan tulis kolom komentar. Tulis komentar di kolom maksudnya. Ya seperti itulah. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lainnya and see you. Ciao.